teman-teman, pemanasan global yang udah terjadi sekarang. Ini bukti paling nyata lagi, kalian bisa lihat di seberang jalan sana. Itu daun salam yang aku tanam dulu, aku taruh di situ. Sekarang dia kering. Kalian bisa lihat itu. Tuh. Kalian tinggal sayur aja tuh, udah bisa jadi bumbu. Ya kan? Oke, jadi kita akan bahas kira-kira seperti apa fenomena pemanasan global atau global warming ini, karena efek atau dampak yang ditimbulkannya sudah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Pam Pecinta Tanaman. Nah, untuk pagi ini sedikit berbeda ya kontennya teman-teman ya, karena ini juga termasuk kegelisahan untuk saya. Jadi kita akan bercerita tentang global warming, apa itu global warming, apa efeknya, dan ya mungkin solusi yang bisa kita berikan. Jadi langsung kita lihat saja ya teman-teman ya, efek nyata yang paling terlihat sekarang. Oke, kita lihat. Yups, ini dia teman-teman, kalian bisa lihat ini. Jadi ini kondisi cuaca pagi ya. Kenapa saya ambil pagi? Karena kalau sudah mulai jam 10 ke atas sampai sore itu panasnya minta ampun. Ini untuk wilayah kota Jambi ya. Aku nggak tahu kalau yang di luar sana, tapi mungkin hampir sama. Nih kalian bisa lihat. Nih, ngeri ya teman-teman ya. Segitunya teman-teman, padahal ini masih di bawah kanopi aku ini. Nih, yang terkena matahari langsung itu yang ini nih. Ini udah mulai menguning. Kemarin monster aku yang aku taruh di situ hampir mati teman-teman, padahal itu cuma kena cuaca pagi. Akhirnya aku pindahin lagi. Nih, kering seperti ini, tapi untung masih selamat tuh, ya kan. Jadi efeknya sangat ngeri teman-teman, pemanasan global yang udah terjadi sekarang. Ini bukti paling nyata lagi, kalian bisa lihat di seberang jalan sana. Itu daun salam yang aku tanam dulu, aku taruh di situ. Sekarang dia kering. Kalian bisa lihat itu. Tuh. Kalian tinggal sayur aja tuh, udah bisa jadi bumbu. Ya kan? Oke, jadi kita akan bahas kira-kira seperti apa fenomena pemanasan global atau global warming ini, karena efek atau dampak yang ditimbulkannya sudah cukup berbahaya teman-teman buat kelangsungan hidup kita. Yuk check it out, kita bahas. Oke, so kita lanjutin apa project kita hari ini atau isi konten kita hari ini. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ini seperti seruan atau ajakan gitu ya untuk teman-teman dan semua masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya untuk kota Jambi ini udah sangat panas banget ya. Nah, karena ini sebenarnya bukan cuma Indonesia ya, tapi sebenarnya keseluruhan dunia. Tapi terlalu jauh ya kalau mengarah ke sana. Paling nggak kita bisa ajak orang-orang terdekat dulu, orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi apa sih sebenarnya global warming atau pemanasan global itu? Pemanasan global ya jelas sekali pemanasan yang diakibatkan oleh apa-apa yang terjadi di bumi ini. Nah, efek yang pertama yang ditimbulkan oleh pemanasan global kan itu tadi tuh, iklim yang tidak menentu lagi, pemanasan yang berlebih. Dari apa-apa saja itu bisa terjadi. Yang pertama, yang paling sering disebut orang yaitu efek rumah kaca. Jelas, efek rumah kaca. Efek rumah kaca, apa sih efek rumah kaca? Ya, seperti bangunan-bangunan seperti sekarang ini yang sudah ada itu kan kebanyakan terbuat dari bahan-bahan kaca. Itu ya teman-teman ya. Kita deketin sedikit. Nah, jadi bahan yang dari kaca itu kan jelas panas karena tidak menyerap panas matahari yang radiasi yang datang itu tidak diserap oleh bahan-bahan material untuk bangunan yang ada sekarang. Nah, itu yang pertama tuh. Ada banyak faktor yang menyebabkan global warming ini. Penggunaan plastik misalnya, itu juga sangat mempengaruhi. Bahkan teman-teman, penggunaan pipet ternyata itu menyumbang sangat besar untuk pemanasan global. Dampak apa yang akan ditimbulkan? Itu yang aku sebutin baru yang hal besar-besarnya ya.
sebenarnya banyak sekali di luar dari itu. Belum yang pemakaian elektronik, pemakaian LPG segala macam. Itu nantilah. Itu yang kita sebutkan yang paling utama efek rumah kaca, sama pemakaian plastik, terus pemakaian energi listrik. Sebenarnya masih banyak yang lain-lain. Oke, dampak yang akan ditimbulkan oleh pemanasan global ini. Yang pertama itu tadi, kalian udah bisa lihat cuplikan video yang awal tadi aku berikan. Kalian bisa lihat tanaman aku aja itu hampir pada mati, ya kan. Daun salam di depan itu bukannya, daun salam termasuk tanaman yang lumayan keras sebenarnya ya, tapi di cuaca yang sangat ekstrim mati juga dia, ya kan. Jadi nggak salah kalau aku bilang mau kiamat lebih cepat, nggak salah. Kalian pernah lihat apa ya, anak pramuka atau anak petualang kalau di tengah hutan nggak bawa korek, dia pakai alat apa tuh, digesek-gesekin biar panas, biar jadi api. Nah jadi daun salam yang di depan itu kalau nanti saking panasnya pun saya rasa bisa terbakar sendiri, ya kan. Jadi kita nggak usah berpikir muluk-muluk deh, kenapa semua ini bisa terjadi. Sebenarnya semua ada pada kita. Panas itu kenapa bisa seperti itu, terus nanti es yang ada di kutub utara dan selatan sana, Antartika sana, itu kan meleleh ketika ini terjadi terus menerus, ya kan. Kita belum ngomongin solusi, baru ngomongin dampak. Kenapa bisa dibilang dunia akan hancur, yaitu tadi karena pemanasan global yang terus menerus. Sebenarnya bukan saya sendiri ya, bahkan saya juga baru makin kesini mengalami, karena kok cuacanya panas banget gitu ya. Kadang-kadang teman WA gerah segala macem. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yaitu tadi pemanasan global yang sudah terlalu tinggi. Sebenarnya pemerintah, bahkan politisi, bukannya lepas tangan, tapi ya kadang-kadang mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan ini semua. Sebenarnya bukan cuma oknum ya, kita sendiri juga sudah melakukannya. Ya contoh dari plastik tadi. Ya kalau ngomongin kebakaran hutan itu lain lagi, itu baru oknum, itu skala besar lah. Jadi efeknya sangat berbahaya sih untuk kelangsungan hidup kita gitu. Oke, kembali ke global warming masih ya. Kita masih ngomongin efek. Yang pertama itu tadi bisa kehancuran bumi secara memang tidak dalam jangka waktu dekat, tapi efek yang sudah kita bisa lihat juga yang itu tadi, tanaman-tanaman kita yang bisa mati, terus suhu yang sangat panas, kita sampai gerah terus gitu-gitu ya teman-teman ya. Ya banyak sih. Nah sama seperti orang rokok mungkin ya, kenapa sih, karena orang bilang kan ya kalau mati mati aja. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Bumi ini juga kan pada akhirnya akan kiamat ya, cuman kita bisa melestarikannya sampai saat itu datang, kita hidup nyaman di dunia ini. Ya sama orang merokok juga pasti mau merokok mau nggak mati ya, bener-bener saya merokok juga sih. Nah, tapi gini, ketika kamu merokok itu kamu mungkin sebelum ajal kamu datang kamu udah seperti ya apa ya, setengah mati kali ya, kalau kamu punya penyakit kayak gitu ya, kayak kamu mungkin badannya kurang fit gitulah kalau kita perokok. Sama dengan global warming tadi, pada dasarnya bumi memang akan hancur ketika hari kiamat nanti, tapi menjelang itu datang, itu kan semua kuasa Allah ya kalau dalam kalangan muslim. Menjelang itu datang harusnya kita bisa nyaman hidup di dunia ini tanpa merasakan hal-hal yang tidak seperti ini tadi. Oke, jadi penyebab itu tadi yang pertama. Oke, kita udah bilang efeknya, penyebabnya yang tadi kan kita udah sebutin tuh, pemanasan globalnya apa aja, efek rumah kaca, terus pemakaian plastik, terus energi listrik yang tidak teratur. Maksudnya kita kadang-kadang tidak pakai kipas angin, udah orangnya udah pergi dibiarin aja. TV hidup itu aja nggak dimatiin. Nah itu namanya pemakaian energi listrik yang tidak beraturan. Jadi buat kalian, kalau tidak dipakai tolong dihemat. Hubungannya apa? Gua yang bayar, kenapa lu yang sibuk? Bukan ke situ. Ternyata seperti ini teman-teman. Ketika listrik itu hidup, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh PLN kan mereka membakar tuh. Nah sisa pembakaran itu namanya karbon dioksida. Itu akan mengeluarkan karbon dioksida dan akan menambah populasi, darah, segala macam. Pokoknya semua berentetan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus pembakaran hutan, penebangan pohon yang berlebih. Nah,
satu lagi, pemakaian tisu kalau bisa mulai sekarang diirit-irit teman-teman. Kenapa? Karena untuk pemakaian tisu, jika di apa ya, maksudnya dikali-kalikan gitu ya, kalau kita pakai tisu satu Indonesia dalam satu hari itu bisa berapa ton itu ya, aku pernah baca, katakanlah 10 ton. Jadi berapa batang pohon yang harus ditebang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan tisu. Nah itu teman, jadi dari hal-hal kecil saja kita itu sudah bisa mengurangi sebenarnya. Misalnya pakai tisu, yang biasanya lo habis makan pakai tisu, ya udah pakai lap tangan aja, nggak usah seperti itu. Nah yang biasanya lo pakai pipet, ternyata pipet ada juga yang stainless teman-teman, atau bambu. Pokoknya belajar mengganti, belajar menghemat segala macem deh. Nah yang pertama itu yang berapa tadi, udah lupa gue, pokoknya banyak banget ya. Nah jadi seterusnya, kalau dari aku pribadi mungkin ya, kita menanam pohon itu jelas sebenarnya bukan dari saya ya, maksudnya itu ajakan saya pribadi. Pohon yang sudah saya tanam saja bisa mati ya, mungkin karena si daun salangku tadi masih kurang besar dan dia dalam pot. Nah seperti apa teknik dan segala macamnya, kalian nggak harus nanam pohon yang apa ya, maksudnya tuh nggak ada ketentuan sih. Kalau pekarangan kalian luas itu bagus. Nah kenapa, makanya pekarangan saya sengaja nggak saya cor semua di depan teras, saya sediakan sedikit untuk bertanam rumput, jadi tidak terlalu panas. Itu pun masih panas. Kalian bayangkan jika kalian cor semua terus nggak ada tanaman sama sekali, itu ya teman-teman ya. Karena bahan bangunan kita sudah banyak kaca, beton, semen segala macam, itu udah jelas sangat panas. Nah kali-kaliannya gini teman-teman, contohnya di perumahan aku nih ada sekitar 100 atau 200 rumah. Kalau dari satu rumah aja menanam satu pohon atau dua pohon, kalikan aja. Kalau satu aja berarti 100 batang, jika kalau perumahannya 100 rumah. Nah untuk 100 batang, kalian kalau masuk hutan aja dalam misalnya tuh dalam 1 hektar lah, sudah bisa hampir segitu tuh kalau kalian rapet-rapetin, ya kan. Karet itu isinya berapa kalau misalnya 1 hektar? Oh kalau karet padat ya, kalau sawit itu paling ya sekitar 100-an batang. Nah gitu. Tapi jujur sebenarnya sawit juga menimbulkan efek panas, tapi itu gimana, itu udah hak petani, lebih bagus di karet. Tapi karena orang lebih suka menanam sawit ya itu terserah lah. Makanya diimbangi dengan pohon-pohon yang lain seperti itu teman-teman. Kita kembali ke sini tadi ya, langkah kecil dulu yang akan kita lakukan, yaitu tadi dari rumah mungkin kita bisa menanam. Jika kalian tidak suka yang semak-semak, kalian bisa menanam kaktus, pokoknya semua tanaman. Oh ya ini seperti ini juga bisa, minimal kalian tanam bunga di rumah, jadi jangan terlalu gersang gitu ya teman-teman ya. Yang sudah saya tanam aja bisa mati, apalagi yaitu tadi karena sudah terlalu panasnya. Jadi saya rasa ketika kita banyak menanam pohon, karena aku pernah baca nih teman-teman ya, aku lupa sama hadisnya, ketika pohon itu memberikan manfaat, bahkan kalian akan mendapat pahala terus. Misalnya kalian tanam pohon nih di pinggir jalan atau di tempat umum, nah gak usah mangga deh, pohon aja, pohon yang gak berbuah, misalnya ketapang, dia kan udah memberikan oksigen yang bagus ya kepada lingkungannya, itu kalian akan mendapat pahala guys. Jadi gitu ya teman-teman ya, nggak perlu harus yang muluk-muluk, mulai dari langkah kecil dulu. Kalian dari rumah, kalian bisa segarkan halaman kalian supaya bisa sedikit, mungkin langkah kecil, jika banyak kan jadi besar juga tuh. Nah akan mengurangi pemanasan global ini. Ini tugas kita sama-sama ya teman-teman ya, bukan tugasku, bukan cuma tugasmu, tapi tugas semua sama-sama. Pemerintah juga pasti udah memikirkan ini. Sebenarnya ya contoh ya di perumahan aja, biasanya di perumahan kayak gini nih misalnya gitu ya, kalau yang bagus itu pasti dia menyediakan taman, karena memang kita butuh apa namanya, area terbuka hijau. Nah itu untuk kesegaran kita, maksudnya tuh bisa menghirup udara yang lebih segar lagi, karena polusi udara yang sudah tercemar di mana-mana gitu teman-teman. Itu solusi pertama sih dari aku ya, kita menanam pohon minimal satu rumah itu ya 1 batang bisa, kalau bisa lebih bagus. Kalau kalian yang mau bermanfaat ya, misalnya seperti aku tanam bidara apel, jeruk gitu-gitu, jeruk kunci itu ya, kalau buat sambal tinggal ambil aja tuh, ya kan. Nah kalau kalian nggak mau yang semak-semak, kalian bisa tanam kaktus, cowboy, atau sukulen,
yang kecil-kecil juga sudah memberikan manfaat. Bahkan dalam ruangan aja kadang ditanam orang tuh ya teman-teman ya, supaya karbon dioksida yang ada dihisap sama dia, terus dia mengeluarkan lagi yang udara yang baru, seperti itu teman-teman. Oke, itu langkah pertama ya. Yang kedua itu tadi kurangi pemakaian plastik. Sebenarnya pemerintah udah memberikan ya, kayak di Kota Jambi kemarin sempat tuh di mall-mall nggak boleh. Aku nggak tahu kalau sekarang ya, sejak pandemi jarang masuk mall, paling ke minimarket sebelah gitu. Tapi aku pun udah mulai bawa tas gitu-gitu ya teman-teman ya, udah mengurangi. Ya mudah-mudahan lah apa ya, ke maksudnya konsisten ya, komitmen pemerintah untuk mengurangi pemakaian plastik berjalan terus. Itu bagus sekali teman-teman, karena katanya 1000 tahun plastik bisa terurai di dalam tanah. Lu bayangin guys, udah generasi keberapa kitanya nih baru hancur tuh plastik dalam tanah. Berarti kan memang menimbulkan efek tadi, panas tadi sangat menyumbang besar si plastik. Nah, kemudian pipet juga kayak gitu, pipet kan dari plastik. Sedotan tuh teman-teman, itu banyak juga menyumbang. Oke, terus pemakaian energi listrik jangan berlebih, pakailah seadanya. Jangan ngomongin soal uang, tapi ini keperluan kita bersama gitu ya teman-teman ya, keperluan kita bersama, bukan cuman kepentinganku, bukan cuman kepentinganmu, tapi untuk dunia kita lebih lestari lagi ya. Cakep itu tadi, mungkin kalau dia sudah panas dan meleleh nih si kutub utara dan selatan, ya habis. Karena analoginya seperti itu teman-teman, habis. Kita tenggelam, habis cerita. Yang nggak tenggelam itu ada berapa daerah ya di Indonesia. Itu aku sempat baca, itu kalau nggak salah di Dieng sama di daerah Kalimantan Tengah ada duaan tuh teman-teman, Dieng yang di Jawa. Nah kalau kalian mau pindah-pindah ke sana tapi nggak mungkin kita pindah ke sana semua kan, Martapura ya, satu lagi Martapura. Nah itu, tapi kalaupun dia nggak tenggelam, ya itu tadi efeknya ternyata banyak juga, karena ketika itu mencair, air laut dan air tawar akan bercampur, mereka juga akan kekurangan air. Karbon dioksida yang tinggi membuat mereka susah nafas, dan mati. It's over, semuanya berakhir. Jadi itulah teman-teman ajakan yang bisa saya ajak hari ini. Kita mulailah maksudnya bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, menjaga energi yang ada, dan sama-sama membuat bumi ini asri kembali. Saling mengerti, saling menjaga, jangan buang sampah sembarangan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat dan kalian bisa tergugah hatinya untuk men-share video ini, untuk like. Oh iya, jangan lupa berikan komen terbaik kalian, mungkin ada solusi yang lebih baik lagi untuk kita pakai, karena ini hanya masukan dari saya ya. Saya juga bukan aktivis lingkungan, jujur aku pengen banget masuk aktivis lingkungan. Kalau ada yang tahu di wilayah Kota Jambi, tolong dikasih tahu ya, karena aku pengen menjaga bumi ini tetap sehat untuk anak-anakku nanti. Itu anakku lagi asik menggambar, jadi kita bisa sama-sama melihat mereka tumbuh dengan hidup sehat, udara yang bersih. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ya komen terbaikmu, terus like, share, terus subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.